Lintasan Darah. Sebuah jalan sunyi di Samarinda yang menyimpan misteri kelam. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi di sana, meninggalkan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Namun, siapa sangka, di balik semua itu tersimpan sebuah rahasia besar tentang cinta yang terlarang, pengkhianatan, dan ambisi yang merenggut nyawa. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas kisah tragis Ratih, seorang wanita yang arwahnya tak pernah tenang karena kematiannya bukanlah kecelakaan biasa. Bersiaplah untuk menyelami pengakuan mengejutkan, penglihatan mistis, hingga konfrontasi dengan sosok gelap yang mengintai di lintasan darah. Apakah ini hanya cerita horor atau sebuah kebenaran yang berusaha disembunyikan? Mari kita ungkap bersama. Selamat datang di Mantra Malam Nusantara. Kisah penuh misteri yang akan membuat Anda percaya bahwa terkadang kegelapan memiliki rahasia yang tak terduga. Malam itu dingin sekali. Hujan deras yang mengguyur Samarinda sejak sore membuat udara semakin menusuk. Aku, Arif, sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja di pusat kota menuju rumah di daerah Kampung Kayu, pinggiran Samarinda. Jalanan sepi, hanya ada suara gemericik air dan desiran angin yang melintasi dedaunan di sepanjang jalan. Kampung Kayu memang terkenal dengan suasana yang sunyi. Dikelilingi oleh hutan kecil. Banyak yang percaya tempat ini menyimpan cerita-cerita mistis. Namun, bagiku yang telah tinggal di sana sejak kecil, cerita itu hanya bumbu cerita rakyat. Aku tidak pernah mengalami hal-hal aneh, apalagi bertemu sesuatu yang gaib. Saat itu, pukul 11 malam. Sepeda motorku melaju pelan di jalan beraspal yang licin akibat hujan. Lampu jalan hanya sedikit, membuatku harus mengandalkan lampu motor yang menyinari jalan di depan. Sesekali aku melihat bayangan pohon bergerak-gerak tertiup angin, menciptakan kesan menyeramkan. Di pertengahan perjalanan, aku tiba di sebuah tikungan tajam yang dikenal oleh warga sebagai Lintasan Darah. Tempat ini memiliki sejarah kelam. Katanya, dulu pernah terjadi kecelakaan maut di sini. Sebuah truk terguling, menewaskan seorang wanita muda yang sedang menumpang di belakang. Warga yang tinggal dekat lokasi sering mendengar suara tangis di malam hari, terutama saat hujan deras seperti malam itu. Namun aku, yang sudah sering melintasi jalan ini, merasa biasa saja. Aku percaya cerita tersebut hanya mitos untuk menakut-nakuti orang agar berhati-hati di tikungan tajam. Tiba-tiba, di kejauhan, aku melihat sosok seseorang berdiri di pinggir jalan. Wanita bergaun putih. Aku memperlambat laju motor. Berpikir, mungkin dia memerlukan bantuan. Namun, semakin dekat, rasa takut mulai merayap. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi gaun putih yang ia kenakan basah kuyup menempel di tubuh kurusnya. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian wajah. Sosok itu berdiri mematung, tak bergerak sedikit pun. Aku berusaha tetap tenang. Pikiranku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin dia seorang pejalan kaki yang kehujanan, atau orang yang tersesat. Ketika motorku semakin dekat, aku menurunkan kaca helm dan bersiap untuk menyapa. Namun, tepat saat aku hendak membuka mulut, sesuatu yang ganjil terjadi.
wanita itu berbalik ke arahku, menatap dengan mata yang kosong. Tidak ada bola matanya, hanya rongga gelap yang menatap lurus ke arahku. Aku terpaku. Tanganku gemetar di atas stang motor. "Mas, tolong." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang tertelan oleh suara hujan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tubuhku terasa membeku, tak mampu bergerak. Ketika aku mencoba melajukan motorku, tiba-tiba wanita itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada bayangan bergerak. Hanya ada hening yang mendadak menggantikan suara hujan di sekitar. Aku panik. Tanpa pikir panjang, aku memutar gas dan melaju secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Dadaku berdegup kencang. Telapak tanganku basah oleh keringat, meski udara dingin menusuk. Sesampainya di rumah, aku langsung menceritakan kejadian itu kepada ibuku. Ia hanya terdiam, lalu menatapku dengan ekspresi khawatir. "Kamu ketemu Mbak Ratih?" ucap Ibu lirih. "Mbak Ratih?" Tanyaku bingung. Ibu lalu bercerita tentang seorang wanita bernama Ratih yang dulu tinggal di Kampung Kayu. Ia adalah korban kecelakaan truk yang disebut-sebut menghantui lintasan darah. Menurut cerita warga, arwahnya tidak pernah tenang karena merasa kematiannya tidak wajar. Ada kabar bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh sopir truk yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Mbak Ratih biasanya muncul di malam-malam seperti ini saat hujan deras, lanjut ibu. Tapi dia tidak pernah menyerang. Dia hanya meminta tolong. Pikiranku campur aduk. Jika memang benar itu arwah Ratih, apa yang harus kulakukan? Mengabaikannya atau mencari tahu cara membantunya? Namun malam itu, aku terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Aku berusaha tidur, tapi bayangan wanita bergaun putih dengan mata kosong terus menghantuiku. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Dan ternyata, kejadian malam itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah pandanganku tentang Kampung Kayu dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sejak malam itu, pikiranku terus dipenuhi oleh sosok wanita bergaun putih yang kulihat di lintasan darah. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Bayangan matanya yang kosong dan bisikannya yang memohon pertolongan terasa nyata. Meskipun ibuku mengatakan bahwa itu adalah arwah Mbak Ratih, aku masih tidak yakin. Apakah ini hanya imajinasiku karena kelelahan, atau memang benar aku bertemu sesuatu dari dunia lain? Keesokan harinya, rasa penasaran semakin menggelitiku. Aku memutuskan untuk bertanya pada Pak Kadir, tetua Kampung Kayu yang dikenal banyak tahu tentang sejarah kampung ini. Rumahnya berada tidak jauh dari tempatku tinggal. Ketika aku mengetuk pintunya, beliau menyambut dengan senyum ramah. "Arif, pagi-pagi sudah kemari. Ada apa, Nak?" tanya Pak Kadir sambil mempersilakanku masuk. Aku langsung ke inti permasalahan. "Pak, saya mau tanya tentang Mbak Ratih. Apakah benar dia yang sering terlihat di lintasan darah?" Ekspresi Pak Kadir berubah. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ratih, ya, kasihan anak itu. Ia meninggal tragis di usia muda. Sampai sekarang, arwahnya memang sering muncul di tikungan itu. Warga kampung sering mendengar suara tangis atau melihat bayangan putih di malam hari. Tapi, kenapa arwahnya belum tenang, Pak?"
Apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Ratih? Tanyaku penasaran. Pak Kadir lalu bercerita dengan nada pelan, seolah takut ada yang mendengar. Menurutnya, Mbak Ratih adalah seorang gadis cantik yang tinggal di Kampung Kayu sekitar 10 tahun lalu. Ia dikenal baik hati dan ramah. Suatu hari, ia ikut menumpang truk yang sering melintasi kampung untuk menuju kota. Namun, di tikungan itu, truk terguling akibat sopir kehilangan kendali. Ratih menjadi satu-satunya korban tewas. Yang tidak banyak orang tahu, lanjut Pak Kadir, adalah bahwa sebelum kecelakaan itu, Ratih sering mengeluh tentang seseorang yang mengganggunya. Katanya, ada lelaki yang selalu mengikutinya, bahkan mengancam. Aku terdiam, mencoba mencerna cerita itu. Lalu, siapa lelaki itu, Pak? Apa dia ada hubungannya dengan kecelakaan itu? Pak Kadir mengangguk pelan. Warga menduga bahwa lelaki itu adalah orang yang membuat Ratih naik truk pada hari nahas itu. Tapi, tidak ada bukti. Setelah kecelakaan, lelaki itu menghilang tanpa jejak. Banyak yang percaya Ratih tidak meninggal secara wajar. Itulah sebabnya arwahnya gentayangan mencari keadilan. Cerita itu membuat bulu kuduku berdiri. Jika benar ada yang bertanggung jawab atas kematian Ratih, aku merasa tidak adil jika kisahnya hanya dibiarkan begitu saja. Pak, apa ada cara untuk membantu Mbak Ratih? Tanyaku hati-hati. Pak Kadir menggeleng pelan. Hanya dia yang tahu apa yang dia inginkan. Kadang, arwah seperti itu muncul pada orang yang bisa mereka percayai. Perkataannya membuatku teringat akan permintaan Ratih malam itu. Bisikan tolong yang lirih tapi syarat makna. Apakah ia muncul kepadaku untuk meminta bantuan? Malam harinya, aku memutuskan untuk kembali ke lintasan darah. Tidak mudah untuk memberanikan diri, tapi aku merasa ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Aku ingin tahu, apakah Mbak Ratih akan muncul lagi. Hujan deras sudah reda, hanya menyisakan udara lembab dan kabut tipis yang menyelimuti jalan. Aku memarkir motor di pinggir tikungan, di tempat yang kira-kira sama dengan lokasi aku melihat sosoknya malam sebelumnya. Sekitar 15 menit berlalu, aku hanya berdiri di sana, mencoba merasakan sesuatu. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian aku mendengar suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas mendekat dari arah belakang. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong, hanya ada pepohonan yang bergoyang, pelan tertiup angin. Namun, langkah itu masih terdengar. Semakin mendekat, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti, digantikan oleh suara tangis pelan. Tangis itu terdengar begitu menyedihkan, seolah berasal dari seseorang yang sedang menanggung beban berat. Siapa di sana? Tanyaku, suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tangis yang semakin mendekat. Aku merasa merinding, tapi tidak berniat lari. Entah mengapa, ada dorongan dalam diriku untuk tetap di tempat. Kemudian, samar-samar, aku melihat sosok itu lagi. Wanita bergaun putih, rambut panjang tergerai. Ia muncul dari balik kabut, perlahan berjalan ke arahku. Kali ini, wajahnya lebih jelas terlihat. Matanya masih kosong, tapi ekspresinya penuh duka. "Mas,
"Tolong," katanya lagi, dengan suara yang sama seperti malam sebelumnya. Aku mencoba menguasai diriku. "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" tanyaku. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah sebuah pohon besar di tepi jalan, tidak jauh dari tempatku berdiri. Pohon itu terlihat tua, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah. Di sana, bisiknya, sebelum sosoknya perlahan menghilang ke dalam kabut. Aku terdiam beberapa saat, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Meski takut, aku memberanikan diri mendekati pohon besar itu. Saat aku mengitari batangnya, aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Sebuah liontin kecil berwarna perak tergantung di salah satu akar pohon. Aku memungut liontin itu. Bentuknya sederhana, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Ketika aku membukanya, aku melihat foto seorang wanita muda di dalamnya. Wajahnya cantik, dan aku yakin itu adalah foto Mbak Ratih. Liontin ini tampaknya petunjuk yang ditinggalkan untukku. Tapi, apa artinya? Kenapa liontin ini ada di tempat itu? Kepalaku dipenuhi dengan pertanyaan. Satu hal yang pasti, aku merasa semakin dalam terlibat dalam misteri ini. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya, aku masih memikirkan liontin yang kutemukan di bawah pohon besar di lintasan darah. Benda kecil itu seolah menyimpan rahasia besar, tetapi aku belum tahu apa artinya. Foto Mbak Ratih di dalamnya membuatku yakin bahwa liontin ini punya kaitan langsung dengan kematiannya. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Langkah pertama yang kulakukan adalah menunjukkan liontin itu kepada ibuku. Saat melihatnya, wajah ibu langsung berubah tegang. Ini milik Ratih," ujar ibu dengan suara bergetar. "Bagaimana ibu tahu?" tanyaku, sedikit terkejut. "Ratih sering memakai liontin ini. Dia bilang, itu hadiah dari seseorang yang penting baginya. Tapi dia tidak pernah memberitahu siapa orang itu," jelas ibu. Penjelasan itu membuatku semakin yakin bahwa liontin ini adalah kunci untuk memahami kematian Ratih. Namun, aku butuh lebih banyak informasi. Aku kembali mendatangi Pak Kadir, berharap beliau tahu sesuatu tentang liontin tersebut. Ketika aku menunjukkan liontin itu, ekspresi Pak Kadir menjadi serius. Liontin ini memang milik Ratih. Aku ingat dia sering memakainya. Ada yang bilang liontin ini adalah tanda cinta dari seseorang yang dekat dengannya. "Siapa orang itu, Pak?" tanyaku tidak sabar. Pak Kadir menghela napas panjang sebelum menjawab. "Namanya Dimas. Dia dulu seorang supir truk yang sering membawa barang dari kota ke kampung ini." Ratih dan Dimas sempat dekat, tapi hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga Ratih. Setelah kecelakaan yang menewaskan Ratih, Dimas menghilang begitu saja. Banyak yang menduga dia tahu sesuatu tentang kecelakaan itu. Nama Dimas terdengar asing bagiku, tapi aku merasa ini adalah petunjuk penting. Jika benar Dimas adalah orang yang memberi liontin itu, mungkin dia tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Ratih. Aku memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Dimas. Setelah bertanya kepada beberapa warga kampung, aku mendapatkan informasi bahwa Dimas dulu tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Samarinda. Meski kontrakan itu sudah lama kosong, aku tetap pergi ke sana, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantuku.
Kontrakan Dimas terletak di kawasan yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Bangunannya tua, dengan dinding yang mulai retak dan cat yang mengelupas. Saat aku mendekati pintu, aku merasa ada hawa aneh yang menyelimuti tempat itu. Aku mengetuk pintu, meski aku tahu tidak ada siapa-siapa di dalam. Suara ketukanku bergema, menambah kesan angker pada tempat itu. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk masuk. Pintu tidak terkunci, dan aku mendorongnya perlahan. Di dalam, ruangan itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, di sudut ruangan, aku melihat sebuah meja kecil dengan beberapa barang yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Aku mendekati meja itu dan melihat sebuah buku catatan tua. Aku membuka halaman-halamannya dengan hati-hati, berharap menemukan sesuatu yang relevan. Di halaman tengah, aku menemukan sebuah catatan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Aku tidak bisa menghentikannya. Ratih, maafkan aku. Tulisan itu tidak mencantumkan nama, tapi aku yakin ini adalah catatan dari Dimas. Kata-katanya seolah menyiratkan bahwa dia mengetahui sesuatu tentang kecelakaan yang menewaskan Ratih. Di balik halaman itu, aku menemukan sebuah foto. Foto itu menunjukkan seorang pria muda dengan wajah keras, berdiri di samping truk besar. Di belakangnya, samar-samar terlihat latar lintasan darah. Aku merasa ini adalah foto Dimas. Aku menyimpan catatan dan foto itu, lalu meninggalkan kontrakan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa semakin dekat dengan kebenaran. Di sisi lain, aku tidak bisa menghilangkan perasaan takut bahwa aku mungkin akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Malam itu, aku kembali ke lintasan darah. Rasanya seperti ada magnet yang menarikku ke sana. Aku membawa liontin, catatan, dan foto Dimas, berharap arwah Ratih akan muncul lagi dan memberi petunjuk lebih lanjut. Ketika aku tiba di sana, suasananya begitu sunyi. Tidak ada kendaraan yang melintas, hanya suara jangkrik yang terdengar. Aku berdiri di tepi jalan, memegang liontin di tanganku. Ratih, jika kau di sini, aku ingin membantumu, kataku pelan, berharap suaraku didengar. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir. Dari balik kabut, aku melihat bayangan seorang wanita muncul. Itu adalah Ratih. Kali ini, sosoknya terlihat lebih jelas. Matanya yang kosong masih menatapku, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ekspresinya tidak lagi hanya menunjukkan duka, melainkan juga kemarahan. Dia menghancurkan hidupku, bisiknya dengan suara yang terdengar penuh emosi. Siapa? Ratih? Apakah Dimas yang kau maksud? Tanyaku, mencoba menggali lebih dalam. Ratih tidak menjawab, tetapi ia menunjuk ke arah liontin yang kugenggam. Aku mengerti bahwa liontin itu adalah simbol dari hubungan mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Ratih, jika kau ingin aku membantumu, beri aku petunjuk, kataku lagi. Tiba-tiba, kabut di sekitarku semakin tebal. Aku merasa seperti ditarik ke dunia lain. Dalam penglihatanku, aku melihat sebuah truk besar melaju kencang di jalanan yang licin. Di belakangnya, Ratih duduk dengan wajah cemas. Tiba-tiba, truk
kehilangan kendali dan terguling, menghantam pohon besar. Aku mendengar jeritan Ratih yang menyayat hati, lalu semuanya gelap. Aku terbangun dari penglihatan itu dengan napas terengah-engah. Ratih sudah tidak ada di tempat itu, tetapi aku merasa dia baru saja menunjukkan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apa peran Dimas dalam kecelakaan itu? Dan mengapa Ratih begitu marah kepadanya? Kejadian malam itu terus menghantuiku. Penglihatan tentang kecelakaan Ratih begitu jelas, seolah aku benar-benar berada di tempat kejadian. Namun, masih ada banyak hal yang belum terjawab. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian Ratih? Dan mengapa Dimas menghilang setelah kejadian itu? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melanjutkan pencarianku. Berbekal foto Dimas yang kutemukan di kontrakan lamanya, aku mulai bertanya ke beberapa sopir truk di terminal barang Samarinda. Sebagian dari mereka tampaknya mengenali wajah di foto itu. Ini Dimas kan? Dia dulu sering nongkrong di sini, kata salah satu sopir bernama Pak Surya. Tahu di mana dia sekarang, Pak? Tanyaku penuh harap. Pak Surya menggeleng. Setelah kecelakaan di lintasan darah itu, dia menghilang. Ada yang bilang dia pindah ke kota lain, tapi ada juga yang bilang dia sengaja menghindari orang-orang. Satu-satunya petunjuk yang kudapat dari Pak Surya adalah bahwa Dimas dulunya punya teman dekat bernama Herman, yang kini bekerja di sebuah bengkel kecil di Samarinda seberang. Aku segera pergi ke sana, berharap Herman bisa membantuku menemukan Dimas. Bengkel Herman terletak di sebuah gang sempit, diapit oleh rumah-rumah sederhana. Ketika aku sampai, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan tubuh kekar sedang memperbaiki mesin motor. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menunjukkan foto Dimas. Pak, saya sedang mencari orang ini. Katanya, dulu dia teman dekat Bapak. Herman langsung menghentikan pekerjaannya. Ia memandang foto itu dengan ekspresi serius, lalu mengangkat wajahnya menatapku. Kenapa kau cari Dimas? Aku menjelaskan semua yang terjadi. Penampakan Ratih, liontin yang kutemukan, hingga penglihatan yang kulihat di lintasan darah. Herman tampak terkejut mendengar ceritaku, tapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya terkejut. Jadi Ratih masih gentayangan, gumamnya pelan. Kau tahu sesuatu, Pak? Tolong, ini penting, desakku. Herman menghela napas panjang. Dimas adalah sahabatku. Aku tahu betul dia bukan orang jahat, tapi dia menyimpan rahasia besar tentang kecelakaan itu. Herman lalu bercerita. Menurutnya, Dimas dan Ratih memang memiliki hubungan spesial, meski hubungan mereka ditentang keluarga Ratih. Pada hari kecelakaan, Dimas mengajak Ratih naik truk karena ingin membawanya kabur dari kampung. Mereka berencana pergi ke kota untuk memulai hidup baru. Tapi Dimas tidak tahu bahwa sopir truk yang mereka tumpangi sedang mabuk. Kata Herman, dia hanya ingin membantu Ratih, tapi semuanya berakhir tragis. Apa yang terjadi setelah itu? Tanyaku. Dimas merasa bersalah karena mengajak Ratih naik truk itu. Dia takut keluarga Ratih akan menyalahkannya, jadi dia pergi. Tapi sebelum pergi, dia sempat bilang padaku bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kecelakaan itu. Aneh bagaimana? Sopir truk itu tidak hanya mabuk. Dimas bilang
dia mendengar sopir itu menyebut nama seseorang, seperti sedang berbicara sendiri sebelum kehilangan kendali. Dimas merasa ada yang tidak wajar, tapi dia tidak punya bukti. Cerita Herman membuatku semakin yakin bahwa kecelakaan itu bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, dan Dimas mungkin satu-satunya orang yang tahu kebenarannya. Di mana saya bisa menemukan Dimas sekarang? Tanyaku. Herman ragu sejenak, lalu memberiku alamat sebuah rumah di pinggiran kota. Dia tinggal di sana sekarang, tapi aku tidak tahu apakah dia mau bicara. Dimas sudah lama menghindari semua ini. Rumah Dimas terletak di sebuah desa kecil yang cukup jauh dari Samarinda. Butuh hampir 2 jam perjalanan untuk sampai ke sana. Ketika aku tiba, aku melihat sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Aku mengetuk pintu beberapa kali sebelum seorang pria paruh baya muncul. Wajahnya tirus dengan mata yang tampak lelah. Aku langsung mengenali wajah itu sebagai pria di foto. "Dimas?" tanyaku. Dia memandangku dengan curiga. "Siapa kamu?" Aku menjelaskan siapa diriku dan mengapa aku mencarinya. Awalnya, Dimas tampak enggan bicara. Tetapi ketika aku menunjukkan liontin Ratih, ekspresinya langsung berubah. Matanya berkaca-kaca dan ia mengambil liontin itu dengan tangan gemetar. "Ini milik Ratih," katanya pelan. Aku mengangguk. Ratih muncul kepada saya. Dia meminta tolong. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimas akhirnya membuka diri. Dengan suara yang bergetar, ia menceritakan semuanya. Ratih ingin lari dari keluarganya. Mereka menjodohkannya dengan seorang lelaki kaya, tapi dia tidak mau. Aku hanya ingin membantunya. Aku tidak tahu bahwa sopir truk yang kami tumpangi sedang mabuk, katanya. Namun, ada satu detail yang membuatku merinding. Sopir itu terus menyebut nama seseorang sebelum kecelakaan terjadi. Dia bilang, "Maaf, aku tidak bisa melawanmu, Pak Thohir. Aku akan menyelesaikan ini." Aku tidak tahu siapa Pak Thohir itu, tapi aku merasa ada yang mengendalikan sopir itu. Aku terdiam. Nama Pak Thohir terasa asing, tetapi instingku mengatakan bahwa nama itu penting. Setelah kecelakaan, aku terlalu takut untuk bicara. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin Ratih bahagia, tapi aku malah menghancurkan hidupnya, kata Dimas, air matanya mengalir. Aku tahu Dimas menyesal, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di balik penyesalannya. Nama Pak Thohir mungkin kunci untuk mengungkap misteri ini. Aku akan mencari tahu siapa Pak Thohir, kataku. Tapi kau harus ikut denganku ke lintasan darah. Mungkin Ratih ingin kau ada di sana untuk memberikan penjelasan. Dimas tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Baik, jika itu bisa menenangkan arwahnya, aku akan melakukannya. Malam itu kami berjanji untuk kembali ke lintasan darah bersama. Aku merasa semakin dekat dengan kebenaran, tetapi aku juga sadar bahwa rahasia yang akan terungkap mungkin jauh lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Malam itu langit gelap tanpa bintang dan angin dingin menyapu Samarinda. Aku dan Dimas bersiap untuk pergi ke lintasan darah, membawa liontin Ratih sebagai simbol niat kami untuk membantu arwahnya. Rasa takut dan cemas menyelimuti kami, tapi tekad untuk mengungkap kebenaran lebih besar dari segalanya. Lintasan darah tampak lebih mencekam dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan, dan suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar kini lenyap, digantikan
oleh keheningan yang menekan. Kami berdiri di tepi jalan, tepat di bawah pohon besar, tempat aku menemukan Liontin Ratih. Dimas menggenggam Liontin itu erat, wajahnya penuh rasa bersalah. "Ratih," panggilku pelan, "kami di sini untuk membantumu. Jika kau mendengar kami, beri kami petunjuk apa yang harus kami lakukan." Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Dari balik kabut, sosok Ratih muncul perlahan. Ia masih memakai gaun putihnya, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajah. Namun, kali ini ekspresinya berbeda. Matanya memancarkan emosi yang campur aduk, kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Dimas terdiam, tubuhnya gemetar. "Ratih, maafkan aku," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak pernah bermaksud mencelakakanmu. Aku hanya ingin kau bahagia." Ratih tidak menjawab. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan tajam. Lalu, dengan suara yang lirih, ia berkata, "Kau tidak salah, tapi ada yang harus kau tahu." Tiba-tiba, kabut di sekitar kami semakin tebal. Suasana berubah drastis, dan aku merasakan seperti ditarik ke dimensi lain. Sekeliling kami kini bukan lagi lintasan darah, melainkan sebuah jalan raya yang sepi. Di kejauhan, terlihat sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Kami seolah menjadi saksi mata kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Di dalam truk, terlihat seorang pria, sopir yang dikatakan Dimas. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Ia memegang setir dengan gemetar, sementara mulutnya terus bergumam, "Pak Thohir, saya tidak bisa melakukannya. Ini salah." Gumamnya, suaranya terdengar putus asa. Kemudian, dari bayangan di belakang kursinya, muncul sosok lain. Tubuhnya gelap seperti bayangan, dengan mata merah menyala. Sosok itu seperti mencekik sopir secara tak kasat mata, memaksanya memutar setir ke arah pohon besar di tepi jalan. Truk itu terguling, menabrak pohon dengan keras. Kami mendengar jeritan Ratih yang memilukan, lalu suara dentuman yang memekakan telinga. Ketika semuanya hening, kami melihat Ratih terbaring tak bernyawa di tanah, sementara sopir truk merintih kesakitan. Namun, yang membuatku merinding adalah sosok bayangan itu. Ia berdiri di dekat tubuh Ratih, menatap kami dengan tajam, seolah menyadari kehadiran kami. Kembali ke lintasan darah, kami terlempar dari penglihatan itu dengan napas terengah-engah. Ratih masih berdiri di depan kami, tapi sosoknya mulai memudar. "Siapa Pak Thohir?" tanyaku, mencoba memahami apa yang baru saja kulihat. Dimas tiba-tiba tersentak. "Pak Thohir, dia adalah kepala keluarga Ratih, ayah tirinya." Ratih mengangguk pelan, seolah membenarkan. Dengan suara yang lemah, ia berkata, "Dia yang menyebabkan semua ini. Dia tidak ingin aku pergi, karena aku tahu rahasianya." Air mata mengalir di wajah Ratih. Ia melanjutkan, "Dia menyuruh sopir itu membunuhku. Bukan kecelakaan, tapi pembunuhan." Dimas tertegun, wajahnya dipenuhi rasa bersalah sekaligus marah. "Kenapa dia melakukan itu? Apa yang kau ketahui, Ratih?" Ratih menatap kami dengan sedih. "Pak Thohir, dia bukan orang baik. Dia melakukan banyak hal keji, termasuk mencuri tanah warga kampung dan menjualnya secara ilegal. Aku tahu semuanya. Dia takut aku akan membocorkannya." Kebenaran itu
menghantamku seperti palu. Pak Thohir adalah dalang dari semua ini. Ratih tidak hanya menjadi korban cinta yang tidak direstui, tetapi juga korban dari ambisi dan keserakahan seseorang yang seharusnya melindunginya. Ketika Ratih mengungkapkan semuanya, suasana di sekitar kami berubah. Angin bertiup kencang dan kabut semakin tebal. Dari kegelapan muncul sosok bayangan yang sama seperti yang kami lihat dalam penglihatan. Sosok itu berdiri diam, menatap kami dengan mata merahnya. Suaranya terdengar berat dan mengerikan. Kalian tidak akan membawa kebenaran ini keluar, Ratih milikku. Aku dan Dimas mundur beberapa langkah, sementara Ratih tetap berdiri dengan tenang. Ia menatap sosok itu dengan penuh keberanian. Tidak lagi, kata Ratih dengan suara tegas. Aku bukan milikmu, aku akan pergi, tapi kebenaran ini harus terungkap. Tiba-tiba, liontin yang digenggam Dimas bersinar terang. Cahaya itu begitu menyilaukan, membuat sosok bayangan itu berteriak kesakitan. Ia perlahan memudar, seperti terbakar oleh cahaya tersebut. Ratih menoleh ke arah kami. "Terima kasih," katanya pelan. "Aku bisa pergi dengan tenang sekarang, tapi kalian harus menyelesaikan apa yang telah dimulai." Sebelum kami sempat berkata apa-apa, sosok Ratih perlahan menghilang. Hanya liontin di tangan Dimas yang kini tersisa, berkilauan dalam kegelapan malam. Setelah kejadian itu, aku dan Dimas sepakat untuk melaporkan semua yang kami ketahui tentang Pak Thohir. Dengan bantuan warga kampung, kami mengumpulkan bukti-bukti atas kejahatannya. Berita tentang kasus ini segera menyebar, dan pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan. Nama Ratih kini tidak lagi menjadi sekadar cerita horor di lintasan darah. Ia menjadi simbol keadilan bagi mereka yang pernah tertindas. Lintasan darah yang dulunya penuh dengan cerita mistis, kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangisan atau sosok bayangan yang mengintai. Namun, setiap kali aku melewati tempat itu, aku selalu teringat pada Ratih dan perjuangannya untuk mengungkap kebenaran. Meski kisah ini berakhir, aku tahu satu hal pasti. Kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan, bahkan oleh kegelapan yang paling pekat sekalipun.